Halo guys, dengan siapa lagi bersama saya? Guys, pasti kalian udah nggak asing lagi ya dengan color grading. Betul, color grading atau istilah sederhananya ya ngedit warna. Jadi di mana kita dapat memanipulasi warnanya menjadi tone warna yang baru. Dan biasanya di setiap proses post-produksi video selalu berisi proses color grading untuk menghasilkan warna baru yang sesuai dengan suasana yang diinginkan. Nah, kebanyakan orang mungkin menganggap kalau mau color grading ya harus pakai log gamma, S-log 2, atau log 3, atau HLG, dan lain sebagainya. Memang benar, kalau kita ingin color grading lebih enak itu pakai picture profile yang saya sebutkan tadi ya. Kita bisa dapat dynamic range yang lebih luas dan warna yang lebih flat, sehingga kita dapat lebih fleksibel manipulasi warnanya, mau digimanain. Ya, simpelnya begitulah. Nah, masalahnya kan nggak semua kamera nih isi fitur log gamma. Yang bisa dibilang kamera kayak kamera Sony A6000 ini, dan kamera sekelasnya atau ke bawah. Apakah kalau nggak isi fitur log gamma, nggak bisa color grading dengan bagus? Belum tentu, tergantung aja sih. Nah, bagi yang belum tahu, saya ada tips nih. Gimana caranya kita bisa menghasilkan video yang bisa kita color grading dengan baik, dan hasilnya juga bisa bagus. Dari cara kita setting kamera sampai proses editing warna di Premiere Pro. Kalau saya di sini sih pakai Sony A6000 ini ya. Kalian bisa pakai kamera merek lain, bisa disesuaikan aja. Karena saya tidak menguasai kamera lain. Oke, langsung aja. Saya di sini pakai lensa fix 35mm. Oke, kita setting dulu ya. Nah, di sini yang pertama kita harus setting picture style-nya. Atau kalau di Sony A6000 ini, kita cari di creative style ya, di sini. Atau misalkan kalian nggak ada di sini ya, kalian bisa cari di menu. Terus cari, nah di sini dia ada creative style. Terus kita buka, nah udah ada di sini creative style sama juga ya yang tadi yang di sini. Kita buka juga sama. Nah, yang pertama kita atur ke neutral ya, atau netral. Nah, di sini kita setting dulu neutralnya ini. Untuk kontrasnya kita pakai -2 ya. Terus saturationnya kita pakai -1. Terus sharpness-nya kita pakai -1 juga. Nah, misalkan kalau kalian nggak ada nih neutralnya di kamera kalian, di kamera jenis lain, kalian bisa pakai kok standarnya. Kita ke standarnya yang ini, di sini. Itu standarnya kita bisa setting ke -3 untuk kontrasnya, -3 untuk saturationnya, dan -1 untuk di sharpness-nya ya. Kita oke. Terus karena saya di sini udah ada neutralnya ya, saya pakai neutralnya aja. Nah, yang ini. Oke. Terus, misalkan di kamera kalian itu udah ada settingan DRO atau Dynamic Range Optimizer atau sejenisnya, kalian bisa pakai ya di level yang tengah-tengah. Nah, untuk di Sony A6000 ini kita bisa setting ya, karena di sini udah ada. Di sini, ini dia untuk DRO Auto HDR. Misalkan di sini nggak ada, kita bisa cari. Kita bisa klik di menu, terus cari di sini di kamera, terus nomor 4, cari ada DRO atau Auto HDR. Kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa ganti levelnya ya. Di sini pakai level 3. Saya sih pakai level 3. Nah, misalkan kalau off, itu kelihatan shadow-nya tuh turun ya. Tapi kalau kita pakai DRO, kita pakai Dynamic Range Optimizer, kita bisa lihat shadow-nya tuh agak naik ya. Semakin naik, semakin ya naik shadow-nya. Tapi saya di sini pakai tengah-tengah aja biar aman ya, biar nggak terlalu over atau gimana. Saya pakai level 3, oke, kita enter. Nah, lalu kita bisa ambil videonya. Jadi ya coba kita shot yang ada di sini aja ya. Oh, ini ada rongsokan, ada tumbuhan dan lingkungan sekitar. Ke editingnya. Let's go. Oke guys, di sini saya udah import ya video saya ke timeline di Premiere Pro. Nah, seperti biasa kalau kita mau mulai proses editing warna atau color grading ya kita buat adjustment layer baru. Kita langsung buat, terus kita masukin ke timeline. Nah, oke, yang pertama untuk color grading ya, kalau saya biasanya tuh pertama atur white balance-nya ya. Atur white balance
kita mau looknya ke dingin atau ke hangat ya. Misalkan saya di sini mau agak ke hangat sedikit ya, sedikit aja. Jadi saya menaikin dikit aja. Oke, lalu saya atur misalkan tintnya segini. Oke, ya kurang lebih segini lah. Oke, lanjut kita langsung lanjut ke basic correctionnya ya. Di tone ini kita atur agar kita dapat pencahayaan yang aman di video kita, agar kita nanti bisa edit warnanya dengan baik ya. Lanjut, di sini ada saturation. Di sini kita diamkan aja ya. Kita lanjut ke kreatif. Nah, di sini kita bisa lihat ada di adjustment ini ada faded film. Kita bisa naikin sedikit saja. Kalau menurut saya sih di sini biar agak pudar gitu ya di bagian-bagian gelapnya itu. Lalu untuk sharpennya kita diamkan aja ya. Terus ada vibrance sama saturation, kita bisa naikin sesuai dengan selera kita. Mau warna kita lebih muncul atau lebih agak redup atau flat aja. Misalkan saya di sini agak muncul ya, sedikit muncul lah, segitu aja. Oke. Vibrance sama saturasi ini tuh bisa dibilang hampir sama, cuma level naik warnanya tuh beda ya. Kalau vibrance itu lebih mulus dia naiknya, kalau di saturasi itu lebih banyak ya, langsung banyak gitu ya. Oke, anggap kurang lebih segini. Lalu di shadow tints dan highlight tints ini, menurut saya ini nggak usah dulu ya, atau bisa dibilang nggak saya setting, karena kita nanti bisa setting shadow sama highlightnya ini di color well match. Nah, lanjut kita ke curve. Nah, di sini ada dua bagian ya, ada RGB curve sama hue saturation curve. Nah, untuk di RGB curve ini kita ada putih, merah, hijau, biru. Jadi yang pertama kita jangan dulu mainin RGB curve-nya, karena nanti warna kita akan berubah banyak. Misal saya giniin ya, misalkan saya di birunya ini saya mainin dikit aja, nah udah berubah warnanya. Tapi kalau menurut kalian bagus juga ya, kalian bisa otak-atik di sini juga ya. Akan atur kayak gini-gini ya, silakan. Kalau menurut saya sih ya skip dulu. Nah, kita lanjut ke hue saturation curve-nya. Nah, misalnya kita mau ngedit warnanya sekarang nih. Misalkan kita mau ngedit warna yang hijau dulu. Nah, di sini saya udah ada sampel warna hijaunya tuh, saya mau pakai yang ini ya, sampel warnanya. Terus gimana nih caranya? Ya, ini kan garis doang nih, gimana caranya? Ya, kita buat titik dulu ya, misalkan di area ini, klik baru ini. Nah, jadi kita bisa mainin yang di sini aja. Jadi kita bisa mainin, nah, langsung ada perubahan sedikit ya. Misalnya kalau kurang, kita bisa klik di sini lagi. Kita bisa mainin lagi. Udah dapat perubahannya. Oke. Nah, selain kita bisa manual gini, kita juga bisa pakai fitur ini ya. Ini. Kita bisa ambil sampelnya, klik di sini. Nah, langsung kita rubah. Nah, langsung berubah dia. Oke. Kita bisa pakai manual. Kalau saya sih biasanya pakai manual ya. Wah, kita ubah-ubah. Intinya dimainin sesuai dengan kreasi kita ya. Oke, anggap kurang lebih segini sih. Oke, anggap kurang lebih segini. Terus saya mau iniin warna oranyenya ya, kayak ini. Saya mau naikin ya, berwarna meongnya. Habis itu kita lihat di sini. Ada warna kulit, bisa kita lihat di sini. Ini sih kalau saya coba pakai ini, masuk ke merah ya, karena warna kulit saya itu coklat. Untuk di kurva ini kita bisa berkreasi ya, dipakai 3 ini ya. Jadi dari hue versus sat, terus ada hue versus hue sama hue versus luma. Jadi kita bisa mainin itu, misalkan di hue-nya dan di hue versus hue kita mau mainin warna hijaunya misalkan ke warna agak biru, kita bisa klik sini atau klik sini. Ini kan bagian hijau, jadi yang berubah hanya hijaunya aja. Kita klik perubahan, kita klik dirubah. Oke, bisa warna kebiruan. Oke, segini kurang lebih. Oke, terus untuk warna oranyenya nah, misalkan nih kalian punya masalah kayak gini, ini kan warnanya tuh agak berbeda ya, padahal ini warna hijau. Tapi di sini kok ini warna biru, ini warna hijau. Kok kayak nggak mulus gitu ya perubahan warnanya, jadi agak jomplang itu ya. Nah, di sini
disebabkan oleh kurva kita tuh terlalu tajam ya, kayak ini. Tek tek. Jadi kalau untuk memuluskan ini kita bisa geser titiknya ini ya, biar ngerengnya tuh nggak terlalu tajam ya. Jadi saya diginiin sedikit, langsung berubah dia. Jadinya lebih soft perubahan warnanya dari warna satu ke warna lainnya ya. Oke, coba kita cek dulu video lainnya juga. Ini kurang lebih udah pas sih. Lanjut kita ke hue versus luma. Ini kan mengatur kecerahan warna tertentu ya yang kita seleksi. Misalkan saya mau naikin warna orange-nya, kita bisa seleksi dulu, klik, di sini baru kita naikin. Langsung dia naik warnanya sendirian dah. Ya nggak segini, cukup. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa kreasikan sesuai dengan keinginan kalian ya. Oke, lanjut kita ke color wheels and match. Seperti yang saya katakan tadi kan kita ketemu sama ini ya, shadow tints, highlight tints. Sebenarnya ini sama juga sama di color wheels and match ya. Cuma ini ada beberapa fitur tambahan kayak color match, sama face detection. Jadi kita ini centang aja ya. Oke. Nah, untuk di ketiga ini, simpelnya ketiga ini tuh berfungsi untuk menambahkan efek warna tertentu ya di bagian shadow atau mid tints atau highlight. Intinya kalau misalkan kita mau menambahkan mood tertentu di video kita bisa atur di sini. Misalkan kalau saya di sini mau moodnya tuh agak ke kuningan atau kehijauan, ya saya atur nih, arahin titiknya ini, misalkan arahin klik baru kita arahin drag ke warna kuning. Langsung muncul dia warnanya ya. Jadi dia tuh ngefek ke shadownya. Terus langsung kita lanjut ke midtones-nya. Misalkan ini biar biar pas. Oke. Gap segini. Terus highlight-nya coba kita cari video yang ada highlight-nya. Di sini kan ada highlight. Coba kita atur. Kurang lebih segitu ya. Nah, ini kan udah tercolor grading ya. Nah, lanjut ke HSL secondary. Kalau saya sih di sini nggak tak atur ya. Ini tuh berfungsi biasanya hampir sama sih sebenarnya sama curve ini. Jadi kita bisa mengubah saturasi, hue sama lumanya di warna tertentu. Cuma ini tuh lebih kompleks ya. Jadi di HSL secondary ini tuh kayak kita misalkan seleksi warna tertentu, salah satu warna ya, bukan banyak warna tapi salah satu warna. Nah, sekarang saya ingin memaksimalkan color grading saya. Ya, saya akan time lapse ini. Dan semisal udah semua clear, dan jadi ini dia hasilnya. Oke guys, segitu aja. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Ingat guys, maksimalkan alat kalian. Jangan minder baru alat kalian, nggak sama kayak yang lain. Saya baru mulai juga pakai Sony A6000 ini ya. Dan dari kamera ini udah banyak buat karya untuk klien. Ya masih bisalah diterima sesuai dengan kerjaan yang saya hadapi. Yaitu kayak wedding atau event atau syuting-syuting acara kayak gitu. Selama udah Full HD atau 1080p, terus bisa hasilkan 60 fps, bisa banget nih kita buat karya-karya video yang tak kalah keren. Oke guys, mohon maaf ya jika apa yang saya pahami di sini masih ada yang keliru. Karena saya di sini juga masih terus belajar. Jika ada tanggapan, kritik, dan saran, bisa komen di bawah ya. Silahkan like jika suka, comment and follow, and see you next time.